Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, saya, Christine Ardianti, dengan NIM 2020610513 akan merepresentasikan proposal yang saya ajukan berjudul Pengaruh Resiko Kredit, Resiko Pasar, Resiko Likuiditas terhadap nilai perusahaan dengan mediator profitabilitas dan moderator ukuran perusahaan. Adapun kerangka konseptual dari proposal saya dengan variabel antara lain resiko kredit, resiko pasar, dan resiko likuiditas sebagai variabel independen, profitabilitas sebagai variabel mediasi, kemudian nilai perusahaan sebagai variabel dependen, dan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Hipotesis yang tersampaikan dari kerangka konseptual saya antara lain resiko kredit berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, resiko pasar berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, resiko likuiditas berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, profitabilitas memediasi pengaruh resiko kredit terhadap nilai perusahaan, profitabilitas memediasi pengaruh resiko pasar terhadap nilai perusahaan, dan profitabilitas memediasi pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan, serta ukuran perusahaan memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Teknik sampling yang saya gunakan dalam proposal ini yaitu menggunakan teknik purposive sampling yang menurut Sugiono yaitu merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu. Kriteria yang saya ambil ada 4. Yang pertama yaitu kriteria bank umum konvensional yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2019. Bank umum konvensional yang mempublikasikan financial report dengan konsisten dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2019. Bank umum konvensional yang menerbitkan financial report lengkap sesuai dengan variabel yang diteliti dalam proposal ini. Kemudian yang keempat, bank umum konvensional yang tidak melakukan merger atau akuisisi selama periode 2015 sampai dengan 2019. Variabel dan pengukuran yang digunakan dalam proposal ini yaitu antara lain variabel yang pertama resiko kredit. Resiko kredit ini direpresentasikan dengan pengukuran non-performing loan atau NPL yang menunjukkan probabilitas kerugian yang dipicu oleh gagal bayar debitur. NPL sendiri dirumuskan yaitu jumlah outstanding kredit bermasalah dibagi dengan total kredit yang diberikan. Kemudian yang kedua, variabel resiko pasar direpresentasikan dengan pengukuran net interest margin atau NIM, di mana net interest margin ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Adapun NIM sendiri di sini diukur dengan pendapatan bunga bersih dibagi dengan rata-rata aktiva produktif. Yang ketiga yaitu resiko likuiditas. Resiko likuiditas sendiri merupakan kondisi yang dihadapi bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya guna memenuhi permintaan kredit dan semua penarikan dana oleh nasabah dalam suatu waktu. Resiko likuiditas direpresentasikan dengan rasio loan deposit ratio atau LDR dengan membagi
dengan pengukuran total kredit dibagi dengan total dana pihak ketiga. Kemudian variabel profitabilitas, yaitu merupakan direpresentasikan dengan nilai return on asset yang merupakan indikator tentang seberapa handal perusahaan dalam pemanfaatan aset untuk menghasilkan keuntungan atau profit. Pengukuran dari return on asset atau ROA yaitu laba setelah pajak dibagi dengan total aset. Kemudian variabel nilai perusahaan yang merupakan sebuah perspektif investor terhadap tingkat keberhasilan pengelolaan perusahaan yang dihubungkan dengan harga saham. Nilai perusahaan direpresentasikan dengan penilaian price book value atau PBV yang diukur dengan harga per lembar saham dibagi dengan nilai buku per lembar saham. Kemudian variabel terakhir yaitu ukuran perusahaan yang merupakan variabel moderasi, merupakan ukuran perusahaan yang diproksikan berdasarkan keseluruhan aset yang dimiliki untuk menjalankan operasional perusahaan. Ukuran perusahaan diukur atau direpresentasikan dengan ln dari total aktiva bank tersebut. Adapun sampling yang saya gunakan yaitu dari Bank Umum Konvensional tahun 2015 sampai dengan 2019, di mana menurut data BPS, jumlah Bank Umum Konvensional sendiri terdiri dari Bank Persero, Bank Pembangunan Daerah, Bank Swasta Nasional, dan kantor cabang bank asing. Untuk teknik pengumpulan data, di sini saya melakukan penarikan data laporan keuangan publikasi melalui website Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia. Analisis data yang saya gunakan di sini terdapat beberapa model pengukuran. Yang pertama, statistik deskriptif. Di sini direpresentasikan dengan adanya nilai minimal, nilai maksimal, standar deviasi, dan average. Statistik deskriptif sendiri digunakan untuk memberikan gambaran dari variabel resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, firm value atau ukuran perusahaan, profitabilitas, dan profitabilitas. Kemudian yang kedua adalah uji asumsi klasik. Di sini ada 4 yang saya gunakan, yaitu ada uji normalitas, di mana uji normalitas ini digunakan untuk memastikan data yang diperoleh dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Menggunakan nilai Kolmogorov-Smirnov dengan ketentuan apabila nilai signifikan Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan data berdistribusi normal. Kemudian yang ketiga adalah, yang kedua adalah uji multikolinearitas. Di sini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antar variabel bebas. Nilai multikolinearitas ini dilihat berdasarkan nilai VIF dan tolerance. Ketentuan yang digunakan adalah apabila nilai VIF kurang dari 10 dan tolerance lebih dari 0,1, menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas. Yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Di sini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residua satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian ini menggunakan pengamatan pada grafik scatter plot dengan ketentuan apabila titik-titik membentuk pola yang teratur atau pola tertentu, maka dapat dikatakan telah terjadi heteroskedastisitas. Yang keempat yaitu uji autokorelasi.
Autokorelasi ini mengacu pada tingkat korelasi antara nilai-nilai variabel yang sama di berbagai pengamatan dalam data. Autokorelasi dapat menyebabkan masalah dalam analisis regresi yang mengasumsikan independensi pengamatan. Metode dalam pengujian autokorelasi ini menggunakan nilai Durbin-Watson. Nilai mengindikasikan tidak terjadi autokorelasi apabila nilai Durbin-Watson di antara min 2 dan plus 2. Kemudian yang ketiga yaitu regresi linier berganda. Di sini digunakan untuk menjelaskan pengaruh yang terjadi antara lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Persamaan regresi linier berganda yang dipakai oleh penelitian ini yaitu yang pertama, price book value atau PBV sama dengan A plus beta 1 NPL plus beta 2 NIM plus beta 3 LDR plus beta 4 ROA plus E. ROA sama dengan A plus beta 1 NPL plus beta 2 NIM plus beta 3 LDR plus E. Kemudian regresi moderasi merupakan analisis regresi yang melibatkan variabel moderasi di dalam hubungannya. Variabel moderasi berperan sebagai variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Regresi moderasi bertujuan untuk membuktikan ukuran perusahaan memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan dengan persamaan regresi moderasi yaitu PBV sama dengan A plus beta 1 ROA plus beta 2 size plus beta 3 ROA kali size plus E. Kemudian yang berikutnya adalah uji hipotesis atau uji T yang berfungsi untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel independen secara signifikan terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan didasarkan pada nilai signifikansi dari T hitung. Dengan ketentuan, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 atau 5%, maka hipotesis ditolak, dan jika nilai signifikan kurang dari 0,05 atau 5%, maka hipotesis diterima. Kemudian uji mediasi dengan Sobel test. Sobel test merupakan sebuah pengujian yang digunakan untuk menganalisis apakah variabel mediasi yang digunakan dalam penelitian memiliki peran sebagai mediator secara signifikan dalam suatu hubungan yang terjadi antara variabel independen dengan variabel dependen. Uji Sobel melakukan pengujian kekuatan indirect effect variabel independen terhadap variabel dependen dengan perantara variabel mediasi. Hare et al. Mengklasifikasikan apabila pengaruh tidak langsung signifikan sedangkan pengaruh langsung tidak signifikan, maka mediasi yang terbentuk adalah mediasi sepenuhnya. Apabila pengaruh tidak langsung dan pengaruh langsung sama-sama signifikan, maka mediasi yang terbentuk adalah mediasi parsial. Sedangkan apabila pengaruh tidak langsung adalah tidak signifikan, maka mediasi tidak terjadi. Demikian presentasi proposal saya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.